Cukup? Saya cukup, Pak. Ya. Baik, kita lanjut ke materi ya. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang bertanya terkait ini perkuliahannya. Nanti kalau ada usul lain silakan ya. Nah, seperti jadwal kita ya, pertemuan ke-12 ini kita akan membahas anggaran kas ya. Anggaran kas sekilas ya, kita sudah sempat singgung di anggaran komprehensif ya pertama kali, kemudian anggaran piutang dan anggaran utang kemarin minggu lalu ya. Nah, anggaran kas ini secara mudahnya kan anggaran kas bagaimana posisi kas selama ini gitu ya di dalam periode tertentu. Nah, kas itu memang menjadi sangat penting bagi perusahaan karena istilahnya darahnya itu kan kas gitu ya. Ketika perusahaan tidak memiliki kas, dia tidak bisa beroperasi gitu ya. Nah, karena kas itu menjadi sangat penting ketika kita akan menjalankan suatu usaha. Nah, di dalam pengertian yang kita secara sederhananya itu semua anggaran itu akan menjadi suatu rencana ya, proyeksi bagaimana kondisi kas pada periode tertentu ya. Nah, di dalam konteks pengertian ini kita lihat dari 3 definisi yang diberikan oleh pertama Sumarso ya, kemudian Indrio dan Rianto. Nah, di sini semuanya akan hampir sama ya. Itu karena anggaran itu adalah proyeksi. Yang pertama, proyeksi penerimaan dan pengeluaran ya kas selama periode tertentu di masa yang akan datang serta saldo yang ada pada awal serta akhir periode tersebut ya. Nah, di dalam anggaran kas ini tentunya kan sangat juga berpengaruh ya atau dipengaruhi oleh anggaran-anggaran yang lain ya. Nah, ketika kita berbicara proyeksi kas ya penerimaan, berarti kan penerimaan itu munculnya dari mana ya? Dari misalnya penjualan, yaitu dari penjualan, kemudian pinjaman atau pembayaran lainnya ya. Nah, tadi yang pertama proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua sama saja ini estimasi atau perkiraan ya terhadap posisi kas ya pada suatu saat tertentu ya dalam suatu periode. Jadi dan anggaran ini kan bisa melihat pada rentang waktu tertentu kita memiliki kas berapa, ya perusahaan memiliki kas saldo berapa, sehingga ketika dia akan melakukan suatu kegiatan lain, apakah mungkin kas yang ada gitu ya. Jadi apakah dia perlu menambahkan modal dari ownernya atau dia meminjam ke lembaga keuangan atau bank misalnya. Nah, yang pengertian yang ketiga itu estimasi terhadap posisi kas untuk tertentu. Jadi yang akan datang sama ya. Jadi proyeksi atau estimasi posisi kas pada periode tertentu. Kemudian bagaimana posisi kas pada periode tertentu. Nah, jadi itu kita kita apa namanya kita simpulkan ya pengertian atau anggaran kas ini sangat penting karena operasional perusahaan itu sangat tergantung dengan posisi kas perusahaan. Tujuannya apa ya? Nah, tujuan untuk menyusun anggaran kas ini adalah yang pertama ya, untuk melihat ya mengetahui kemungkinan posisi kas kita ya. Jadi posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Jadi ketika bulan Januari berapa kira-kira posisi kas kita. Kemudian bulan Februari berapa, bulan Maret berapa. Tentunya namanya anggaran itu tidak persis sama ya, karena ini itu rencana anggaran. Nah, bagaimana kita mengetahui posisi kas? Karena kita ada target sales ya, anggaran penjualannya ada ya, kemudian anggaran piutangnya ada, anggaran utangnya ada. Nah, dari sana kita bisa melihat penjualannya berapa penjualan tunai, berapa kredit,
Nah, kira-kira bisa diketahui kasnya berapa. Kemudian ada pengeluaran, nah pengeluarannya berapa pengeluarannya gitu ya. Jadi itu bisa melihat selisihnya. Nah, yang kedua ini menyambung yang tadi ya, untuk mengetahui kemungkinan adanya saldo defisit atau surplus. Nah, ketika kita sudah mengetahui posisi kas kita, kemudian kita mengetahui kondisi penjualannya, rencananya, kemudian dari realisasinya berapa, nah kita bisa melihat saldo kasnya defisit atau surplus. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat posisi saldonya defisit atau surplus ya, nah itu akan melihat juga mengetahui besarnya kebutuhan dana. Kemudian kapan dana itu dibutuhkan. Jadi ketika kita sudah mengetahui defisit, berarti kita harus mencari sumber dana yang lain ya untuk menutupinya ya. Dari mana kita mendapatkan dana ini. Nah kalau misalnya posisi kas kita cukup tinggi, nah itu bisa diinvestasikan ya. Jadi kapan bisa diinvestasikan? Nah dilihat dari posisi saldo yang cukup tinggi. Kemudian bisa juga melihat sebagai penentu ya saat kredit harus dibayar. Artinya gini, bukan jatuh tempo gitu ya. Nah di samping jatuh tempo, kapan harus dibayar, kita memiliki kas atau tidak gitu ya. Jadi posisi kas kita lebih atau tidak ketika ketika kita memiliki uang yang cukup berlebih ya atau kas yang cukup tinggi, nah itu bisa kita melakukan pembayaran kredit. Seperti yang kita bahas minggu lalu misalnya utang kita dengan pembelian secara kredit ya, ada rentang waktu 10 hari mendapatkan diskon pembelian. Nah, ketika kita memiliki kelebihan dana, kasnya cukup banyak, nah itu bisa kita melakukan pembayaran. Kemudian sebagai dasar permintaan kredit, ya ini sebaliknya ya. Ketika kita defisit ya, dan tidak memungkinkan kita menambahkan modal, nah artinya kita harus melakukan pinjaman, ya, misalnya ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah tentunya yang terakhir adalah bagaimana anggaran kas itu bisa sebagai alat pengendalian posisi kas. Nah, pengendalian di sini artinya gini, ketika kita membuat anggaran, kita sudah tahu kapan kita akan melakukan pengeluaran, ya pembayaran, kapan kita akan mendapatkan uang, kemudian kira-kira di bulan ini harga posisi seperti apa. Nah, ketika ada kebutuhan yang mendesak, kita nggak boleh mengalami apa kita untuk mengambil kas itu harus dilihat dulu rencananya. Jadi ini harus dikendalikan ya. Jadi makanya anggaran kas ini bisa dijadikan sebagai pengendalian posisi kas. Nah, kita masuk ke penyusunannya ya. Tadi kita sudah melihat tujuannya, kemudian kita masuk ke tahapan penyusunannya. Nah, yang pertama tentunya kita menyusun estimasi perkiraan penerimaan ya. Nah, dari kegiatan perusahaan ini penerimaan kasnya akan berasal dari mana saja ya. Dari misalnya dari operasional atau non operasional atau yang lain ya. Nah, dari mana saja penerimaan kasnya itu kita estimasi dulu ya. Kemudian sebaliknya estimasi pengeluarannya apa saja ya, baik operasional maupun non operasional. Jadi itu yang kita lihat penerimaan dan pengeluarannya. Nah, ketika sudah mendapatkan penerimaan dan pengeluaran ini, kalau misalnya penerimaannya lebih kecil, berarti kita harus menambahkan atau mendapat tambahan modal atau pinjaman ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya surplus ya, kita bisa mempersiapkan investasi atau kegiatan lain ya yang menguntungkan perusahaan. Ya. Jadi kita melihat defisit atau surplus itu bisa kita lakukan. Ketika kita defisit, kita wajib akan melakukan pinjaman. Jadi jangan sampai nanti kita sudah mengetahui defisit gitu ya, kita tidak melakukan pinjaman, itu akan mempengaruhi kegiatan produksi karena tidak ada uang misalnya untuk membeli bahan baku atau yang lainnya. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui ya estimasi penerimaan dengan pengeluaran, kemudian selisihnya seperti apa, nah baru kita menyusun kembali perkiraan tadi ya.
kita matchkan ya, di matching ya, disesuaikan penerimaan, pengeluaran, kemudian surplus defisit, kemudian dari mana kita mendapatkan tambahan dana, nah itu kita susun kembali sehingga klop gitu ya, sehingga ketemu. Jadi ketika rencana itu semua kebutuhan kegiatan itu juga ada sumber dananya, kasnya. Nah kemudian anggaran penerimaan aliran kas masuk meliputi apa saja ya. Maksudnya di sini adalah sumber pemasukannya dari mana saja ya. Tentunya yang pertama karena kita satu perusahaan pasti ada penjualan ya. Nah baik itu barang atau jasa. Kemudian dari penjualan itu akan muncul ya. Mungkin kita menjual secara kredit jadi ada penagihan piutang. Kemudian ada saja juga penjualan aktiva tetap ya. Saya tahu perusahaan yang memang sudah mau diganti atau dijual atau memang mau dijual karena tidak dibutuhkan lagi ya, itu bisa menjadikan sumber kas. Kemudian ada investasi ya, investasi dari pemilik atau pemilik saham ya. Misalnya tambahan modal dari pemilik perusahaan atau ada misalnya dividen gitu ya, dapat perusahaan membeli saham perusahaan lain itu ada dividennya, dan itu ada penerimaan. Kemudian dari samping itu ada pinjaman, karena tadi ketika kita posisi kas kita kurang ya, kita membutuhkan pinjaman kredit, nah itu pinjaman utang. Atau ada juga penerimaan sewa atau pendapatan lainnya ya, misalnya perusahaan kita memiliki mesin atau bangunan yang disewakan, nah itu akan menjadi sumber pemasukan kas. Pengeluaran sebaliknya ya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tentunya pertama ya biaya operasional ya, kegiatan produksi, bahan baku, dan kerja langsung ya, overhead ya, itu menjadi biaya yang wajib dimiliki oleh atau diwajib dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian pengeluaran biaya admin, ya baik itu administrasi umum ya, untuk bagian administrasi, penjualan itu pasti ada karena tidak semua barang-barang yang diproduksi itu dikerjakan sendiri ya. Jadi pasti ada supporting departemennya ya untuk mengurus administrasinya. Kemudian kebalikan tadi ada pembelian akibat, ya tadi penjualan kita pembelian. Kemudian pembayaran hutang ya, pembayaran kembali investasi dari perusahaan ya. Kemudian pembayaran sewa, pajak, dividen, ya, bunga, dan pengeluaran lainnya. Jadi ini kebalikan dari penerimaan. Nah, kemudian schedule transaksi finansial. Di sini ini dibahas ya ketika perusahaan itu akan melakukan penambahan dana atau pinjaman dari lembaga lain, keuangan lain atau bank ya. Jadi ada istilahnya schedule transaksi finansial, penerimaan pinjaman dan pembayaran pinjaman dan bunga. Nah, tentunya ini muncul ketika estimasi penerimaan dan pengeluarannya itu menyebabkan defisit ya. Maka ketika defisit dia akan melakukan pinjaman. Nah, ketika kita meminjam, ada time untuk kita membayar pokok dan bunga ya. Nah, itu harus kita siapkan ya. Jadi untuk perusahaan yang memang tidak melakukan pinjaman ya, berarti ini tidak dibuat ya. Hanya saja hampir semua perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan itu tentu memang melakukan transaksi kredit ya, atau pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, untuk keperluan penyusunan schedule ini ya dapat diperlukan data tambahan ya, seperti estimasi saldo kas tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian persediaan kas minimum ya, ini ada istilahnya kas besi ya, safety cash balance ya, jadi persediaan kas minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian penerimaan pinjaman dan pembayaran pinjaman dan bunga. Nah ini wajib dimiliki ketika kita akan menyusun schedule transaksi finansial. Nah, kita coba melihat ilustrasinya. Nah, ilustrasi ini secara sederhana ya. Jadi anggaran kas sederhananya adalah kita hanya mencatat berapa
kas yang akan kita terima, rencananya berapa akan kita keluarkan, kemudian kalau ada pinjaman berapa yang harus dibayar, kapan dibayar ya, kalau ada bunga kapan dibayar ya, kemudian kalau kita memiliki cadangan atau minimal kas, nah itu disebutkan. Jadi kalau kenapa ada minimal kas ya, karena pasti ada operasional perusahaan yang akan membutuhkan kas ya, jadi nggak boleh kosong, ya, jadi ada minimal. Nah kita coba lihat ilustrasi ini. Data dari perusahaan PT Hyundai selama 6 bulan pertama 2003. Yang pertama adalah estimasi penerimaan, jadi uang masuk ya. Penerimaan ini ada dari penjualan tunai. Januari ya penjualannya 400.000, Februari 500.000, Maret 730.000, April 960.000, Mei 800.000, dan Juni 900.000. Jadi ini penjualan tunai ya. Jadi semua penjualan tunai itu bulan Januari sampai Juni. Kemudian tadi saya sampaikan ada penerimaan piutang ya, karena ada penjualan secara kredit. Penerimaan Januari 400, Februari 500, Maret 650, April 760 ya, Mei 660, dan Juni 670. Itu penerimaan piutang ya. Kemudian ada penerimaan lain-lain. Januari 200.000, Februari 200.000 ya. Kemudian Maretnya 220.000, April 180.000, Mei 140, dan Juni 124. Jadi itu penerimaan ya, ada 3 ya. Penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan lain-lain. Kemudian masuk ke pengeluaran. Pengeluaran ini ada pertama pembelian bahan mentah secara tunai ya. Kemudian pembayaran upah buruh. Kemudian biaya penjualan ya. Kemudian biaya administrasi dan umum, dan pembayaran pajak ya. Nah, pembelian bahan mentah secara tunai Januari 600 sama Februari, Januari, Februari, Mei, dan Juni sama 600 ya. Kemudian Maret dan April 500 dan 550. Kemudian untuk upah bulan Januari, Februari, April, dan Mei itu 250. Kemudian Maret dan Juni 200.000 dan 300.000. Penjualan, biaya penjualan ya. Biaya penjualan Januari, Maret, dan April 200.000. Kemudian Februari 300.000 dan Juni 230.000. Kemudian biaya administrasi umum Januari, Februari sama ya, 350.000. Kemudian Maret, April, dan Mei 400, Juni 420. Kemudian pembayaran pajaknya 100.000. Jadi ini semua pengeluaran. Nah, ketika dibandingkan itu ada surplus dan defisit ya dari penerimaan dan pengeluaran tadi ya. Nah, untuk menutup defisit 2 bulan ya, diputuskan untuk meminjam dari Bank Mandiri. Ya, bulan Januari sebesar 360, Februari sebesar 330. Nah, kemudian dia penerima pinjaman pada pertengahan bulan dan bunganya berakhir, jadi berakhir bulan itu bunganya ya. Kemudian pembayaran kreditnya dilakukan pada bulan April dan sisanya Mei. Karena ini minjamnya peminjamannya adalah 690 ya. Kemudian ini pembayaran kembali kredit ya, April dan Mei. Kemudian estimasi saldo kas tahun sebelumnya 100.000. Kemudian kerjaan minimum dalam 500.000. Dari ilustrasi ini kita coba lihat tabelnya ya. Nah, tabel ini saya belum menyampaikan tadi ya, format itu seperti anggaran lainnya tidak baku ya. Itu tidak ada standar untuk formatnya. Itu disesuaikan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, tentunya bagaimana kita memudahkan untuk membacanya, tentunya dibuat sesuai dengan item-item transaksinya ya. Seperti kita belajar akuntansi, pertama kita karena tadi ada 2
dua anggaran penerimaan dan pengeluaran ya. Jadi kita melihat kita pertama lihat penerimaannya berapa, pengeluaran berapa. Jadi pertama kita buat penerimaannya dulu ya. Penerimaannya penerimaan kas itu hasil penjualan tunai ya. Nah, maaf di dalam tabel ini kan hanya dua ya. Karena ini gabungan sebenarnya untuk anggaran kas dan piutang ya dalam soal yang lain ya. Nah ini kita penerimaan kas ya, hasil penjualan tunai tadi yang kita hitung sebelumnya ya, penjualan tunai Januari 400 ya, Februari 500 ya, kemudian Maret 730, April 960, Mei 800 dan Juni 900.000. Ini kita lihat dari penjualan ya. Coba kita lihat penerimaan tadi ya. Ini dia yang di Januari dan sampai Juni. Kemudian yang kedua penagihan piutang sesuai dengan bulannya ya. Bulan Januari 400.000, Februari 500, Maret 650, April 760 dan Mei 660, Juni 670. Kemudian ada penerimaan lainnya. 200.000 Januari sama Februari, kemudian 220 Maret, Aprilnya 140 dan Mei-nya 140. Nah di dalam penerimaan ini kita total ya. Nanti kita total menjadi 1 juta ya. Kemudian 1.200.000 Februari, 1.600.000 untuk Maret, 1.900.000 untuk April, 1.600.000 untuk Mei, ya. Kemudian 1.694.000 untuk Juni. Kemudian pengeluaran kas, ada pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya penjualan dan biaya admin umum dan pajak. Nah, di bulan pembelian bahan baku untuk bulan Januari, Februari, dan Mei, Juni itu 600.000, Maret, April 500 dan 550. Upah Januari, Februari, April dan Mei 250.000, Maret dan Juni 500 dan 600.000. Upah, itu tadi upah ya. Kemudian biaya penjualan, penjualannya 200.000 bulan Januari, Maret, April ya. Kemudian Februari 300.000, Mei-nya 2,5 sama Juni 230.000. Ya administrasi bulan Januari sampai Februari sama 350.000, kemudian Maret, April, Mei 400.000, Juni 420.000. Kemudian ada pembayaran pajak 100.000 di bulan Maret. Kemudian jumlah pengeluaran ya kita total ya 1.400.000 sehingga ya defisit 400.000 bulan Januari. Februarinya 1.500.000, defisit 300.000. Maretnya 1.400.000 ini surplus 200.000. April 1.400.000 itu surplus 400.000. Kemudian Mei 1.500.000 itu surplus 100.000 ya. Juninya 1.550 ya. Itu surplus 154.000. Nah di dalam dari penerimaan dan pengeluaran ini kita lihat di schedule penerimaan pinjaman ya. Karena ini ada rencana pinjaman untuk yang defisit ya. Nah, kita lihat saldo kas awalnya ya. Kita lihat Januari ya, karena akan berlanjut ya. Di Januari itu kan saldo kas awal sebelumnya itu 100.000 ya. Kemudian dia menerima kredit 360, jadi total memiliki likuiditasnya kas yang ada 460 ya. Kemudian setelah dipinjamkan ya, jadi bisa menutupi defisit karena ada biaya bunganya ya, bunganya 2%, jadi 7.200 ya. Kemudian dia dikurangkan, total sisa saldo akhirnya 52.800. Nah, tentunya saldo ini akan menjadi saldo awal di
bulan Februari ya. Kemudian ada penerimaan kredit 330 ya. Kemudian total likuiditasnya 382.800 ya. Nah, dikurangkan defisitnya 300 sama bunga 13.800 ya. Dikurangkan itu menjadi 69.000. Kemudian ini menjadi saldo awal di bulan Maret ya. Nah, sedangkan pinjaman ini kan kumulatif ya. Jadi bulan Januari dan Februari di akumulatif jadi 690.000. Maret ya tidak ada terima kredit ya, likuiditasnya ada, kemudian dia surplus 200.000, kemudian dikenakan bunganya menjadi saldo akhirnya 255.200. Kemudian untuk pinjaman kumulatif yang bersama ya, kemudian April ya saldonya 255.200, membayar kreditnya bulan tadi ya, bulan April sama Mei, membayar kreditnya karena ini 690.000, 200.000 di bulan April, sisanya Mei ya. Dan likuiditasnya tersedianya 55.200, dan ini ada surplus 500.000 ya, ditambah bunganya, kekurangan bunga ya. Jadi saldo akhirnya 54.400, itu menjadi saldo Mei. Karena bayar kredit 490.000 ya, kemudian dikurangkan sisanya 55.400 ya, nah, surplus 100.000, jadi total 155.400. Itu bulan Juni, kemudian dia ada surplus 194 ya, jadi saldonya Juni 299.400. Jadi sini dibuat ya schedule-nya, kemudian baru dimasukkan ke dalam anggaran kasnya. Anggaran kas ini menyusun kembali apa yang sudah diterima dan dikeluarkan ya. Jadi saldo kas yang berapa di awal ya, ini menyalin dari yang saldo kas ini yang di awal, kemudian masukkan ke penjualan tadi ya, penerimaan dan pengeluaran ya. Kemudian penerimaan, kemudian pengeluarannya, dan kas, baru ditambah dengan ini juga termasuk penerimaan kredit ya, penerimaan kredit dan pembayaran kreditnya. Kemudian ada pembayaran pajak dari sama ya, dan pembayaran utang bank. Jadi untuk jumlah pengeluaran kita totalkan ya, dan saldo akhirnya dari perhitungan tadi ya, saldo akhir dari tabel sebelumnya ya, 528 ini sampai 299.400. Sampai di sini kita kalau masih ada yang ragu kita bisa bahas di diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya terkait dengan materi ini, silakan ya. Silakan ya. Jadi untuk model-model soal, kemudian masalah dari perusahaan, itu sangat bermacam-macam ya. Jadi poinnya adalah kas itu, bagaimana kas itu penerimaan, kemudian pengeluaran, kemudian karena kita membahas anggaran, berarti rencananya ya, rencananya ke depan seperti apa. Silakan kita bisa sharing ya, baik dari materi tadi atau dari tugas usahanya, kemudian ada contoh lain, silakan ya, bebas ya, kita bisa diskusi.
Silakan ke Desa. Pak, saya izin bertanya sedikit untuk yang di schedule pinjaman, pembayaran pinjaman dan bunga itu, untuk yang pembayaran bunga itu dari mana angkanya dapat, Pak ya? Bunga yang kedua ya. Pembayaran bunga yang di Januari 7.200, yang di Februari 13.000, sama yang seterusnya tuh, Pak. Ya, saya share lagi atau di situ saja? Share lagi. Nah, Boleh, di Pak. share lagi. Ya, boleh, Pak. Ya. Coba dilihat kembali ya. Eh, takut ada perhitungan yang salah ya. Kita lihat di bunganya ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, silakan ikut dihitung, dicek ya. Kita lihat soalnya ya. Penerimaan pinjaman ya. Dan ini kan di yang poin nomor 2, ketika sudah kita mengetahui, ini kan kita saya flashback sedikit ya. Contoh anggaran ini kan rencana penjualan gitu ya, atau rencana penerimaan, kemudian pengeluaran, kemudian ada defisit kan. Nah, defisit ini karena kita berbicara anggaran, kita sudah tahu defisit, berarti kita harus mencari tambahan sumber kan. Nah, ini contoh ini defisit 2 bulan ya, bulan Januari dan Februari. Kemudian dia melakukan pinjaman di Bank Mandiri ya, 360.000 dan Februarinya 330 ya. Nah, di dalam pinjaman, namanya pinjaman kan tidak ada gratis kan, dikenakanlah bunga ya. Nah, bunganya berapa? 2%. Nah, 2% dikalikan 360 berapa? 72.000, Pak. 2% 7.200. nah, 7.200. betul kan? Itu dapat kan? Iya, Pak. 7.200, ya enggak? Nah, Iya. bulan Februari itu kan dia menerima pinjaman ya. Pinjamannya kan 2. Jadi coba dihitung 2% dikalikan, karena dia mendapat lagi ya, mendapat tambahan lagi 330, jadi totalnya kan 69, berapa? 690.000 ya. Nah, Iya, Pak. 690.000 itu kita kalikan 2% berapa? 3.800 ya. Betul, 13.800. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, jadi itu di bulan Januari cuma 7.200 karena dia baru utangnya 360. Karena tambahan 330 jadi totalnya 690.000. Jadi kalikan 2% dia 13.800. Nah, kemudian bulan Maret itu kan tetap karena dia belum melakukan pembayaran ya. Belum melakukan pembayaran sehingga dia eh, bunganya sama. Nah, di bulan April karena dibayar 200.000, berarti kan 690 dikurangi 200 itu adalah 49 ya. Nah, 49 ini dikalikan 2% adalah 9.800. Ketemu ya? Oh, habis itu kalau yang pinjaman kumulatif itu, Pak, yang 690 itu, Nah, ini maksudnya pinjaman kumulatif ini untuk menghitung bunga ya. Ini untuk menghitung bunga sebenarnya. Kan Januari dia minjam 360 ya. Kemudian ditambah 330 jadi pinjaman kumulatifnya 690. Jadi itu dikalikan 2%. Makanya ini angka bunga pembayaran bunganya di ini pinjaman kumulatif dikalikan 2% itu ketemu bunga sebenarnya. Ya, ketemu bunga. Nah, kenapa yang Aprilnya 490? Karena dia dibayar, pembayaran kan bulan bulan April dan Mei ya. Aprilnya 200, makanya 690 dikurangi 200 kan 490. Nah, Mei udah dilunasi dia. Makanya dia lunas. Seperti itu, Ustaz. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sama-sama. Silakan yang lain kalau masih ada yang bingung.
Jadi ketika kita merencanakan anggaran ya, berarti kan tetap dia melihat dulu penjualan gitu ya, penjualan kemudian penjualan tunai atau kredit. Kalau kredit berarti kan ada piutang kapan masuknya ya, itu kita catat semua. Nah ketika itu ada pengeluaran pastinya. Nah kita lihat pengeluarannya surplus atau defisit. Kalau defisit kita minjem. Kalau surplus berarti kita ada boleh lakukan investasi atau pembelian yang lain, gitu. Boleh gitu ya. Sumber dananya kan ada. Silakan yang lain. Bisa juga dari tugas usahanya ya. Jadi tugasnya dari mana sumbernya ya. Itu bisa dibuat juga ininya ya. Anggaran kasnya bisa dibuat dari sana ya. Berapa modalnya dari mana, kemudian pengeluarannya apa saja. Kalau kurang kita mendapat dari mana sumbernya gitu ya. Boleh. Silakan boleh sharing ya. Maaf sebelumnya Pak, Eh, saya mau nanya, kan di sini ada schedule penerimaan pinjaman. Nah, semisal pinjamannya itu eh, kan ketika menjalankan itu ternyata ada surplus gitu, tapi pinjamannya itu kita mungkin pinjamannya itu nggak ada bunga kayak gitu Pak. Apa pembuatannya juga sama seperti misalnya mungkin dia pakai apa kemungkinan misalnya pakai bulan itu kapan dia, terkadang kan ada yang memang seperti ini, misalnya saya penjualan telur, kekurangan ternyata terdapat surplus sehingga memutuskan untuk meminjam entah itu kepada orang tua saya atau ke teman. Nah terkadang kan kalau meminjam seperti itu kepada orang-orang terdekat tuh mereka nggak ngambil apa namanya batasan waktu untuk oh sebisa sekapannya kita bisa bayar gitu kan Pak. Nah kalau kayak gitu kayak gimana caranya kita buat Pak? Untuk pinjaman ya.
Jadi saya ulang kembali, pinjaman itu muncul ketika kita mengetahui defisit gitu ya. Nah, namanya anggaran berarti kan kita pertama lihat rencana penerimaannya dulu dengan kas, kemudian rencana pengeluarannya. Nah, ketika kita sudah melihat ada selisih atau defisit, berarti kita kan harus nyari sumber. Nah, betul tadi sumbernya misalnya bukan ke lembaga keuangan dari orang tua atau teman ya. Nah, dia memberikan pinjaman tanpa bunga ya. Nah, betul kalau tanpa bunga berarti kan tidak ada bunganya. Tidak perlu kita hitung bunganya. Jadi kita hanya menghitung kapan itu kita akan menerima pinjaman itu masuk dicatat. Nah, untuk pembayarannya kan tadi kapan saja, tapi tetap kita harus membuat namanya anggaran harus ada periode waktu. Jadi kita kira-kira saja. Artinya kalau kita meminjam, kapan diharapkan untuk mengembalikan gitu ya. Minggu depan atau sebulan atau 2 bulan, nah itu kita lihat, kita catat. Disitulah kita catat pembayarannya. Misalnya 1 juta, dibayar 10 kali, berarti kan tiap bulan misalnya. Gitu. Jadi tetap kita buatkan. Jadi tidak harus ada bunga semuanya ya. Jadi di dalam tabel tadi, kalau misalnya tidak ada bunga, berarti hanya penerimaan ininya pinjamannya, kemudian pembayaran bunganya hilang di situ. Jadi langsung ke saldo akhir. Itu seperti. Baik Pak, itu udah saya masih di sana. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kita lanjut dulu ke Gede Restu ya. Apabila ingin membuat schedule transaksi penerimaan pembayaran pinjaman ya, apakah harus ada estimasi saldo kas tahun sebelumnya Pak? Seperti perusahaan yang baru. Oh ya, ini kan sama. Jadi ketika ini kan estimasi saldo kas tahun sebelumnya ya. Nah, karena kita perusahaan baru, kita kan tentunya belum punya gitu ya. Saldo kas awal. Hanya saja kalau kita membuat satu perusahaan kan pasti ada kasnya ya awalnya gitu ya. Nah, tentunya kalau kita tidak ada saldo kas awal berarti kan misalnya semuanya dari pinjaman gitu ya. Berarti tinggal mengosongkan di saldo kas awalnya saja. Tetapi kan namanya usaha, kalau tidak ada saldo kas awal berarti kan dia semuanya murni ya, murni dari pinjaman. Atau memang saldo kas ininya kosong gitu ya. Jadi penerimaan dan pengeluarannya sama, jadi nol ya. Jadi sehingga dia penerimaan saja. Atau maksudnya kredit saja ya. Karena ini kan sebagai penerimaan pinjaman ya. Nah, pinjaman ini kalau kita mau membuat semuanya pinjaman, tidak ada kita sebagai pemilik perusahaan atau owner yang tidak mau menambahkan, ya berarti nol. Ya, dikosongkan gitu gede itu. Silakan ditanggapi. Baik Pak, sudah jelas penjelasannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi karena pinjaman ya, pinjaman tetapi sih karena perusahaan baru ya, biasanya kalau bukan dari hasil penjualan kan belum ada. Biasanya dari kas pribadinya ya, dari kas pribadinya yang menyisihkan. Tapi tentunya karena anggaran kan ada plus minusnya ya, ada penerimaan dan pengeluarannya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu Restu. Silakan yang lain. Ada yang kesulitan nggak memahami ininya terkait anggaran kas? Terlepas dari formatnya ya, format atau case-nya ya, maksudnya dari pemahaman teorinya, ada yang kesulitan nggak?
Dari saya sih belum, Pak. Ada yang mau bertanya? Atau kita coba latihannya sambil mencoba? Mungkin kelatihannya, Pak, biar langsung ada bayangan. Biar ada bayangan ya. Saya share lagi ya untuk memastikan lagi ininya latihannya. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, sebenarnya kan anggaran kas, anggaran piutang, anggaran utang itu bisa dijadikan satu ya. Jadi ada apa? Ketika kita membahas anggaran kas, anggaran piutang dan utang itu pasti ada kas yang terkait gitu ya, sehingga bisa dijadikan apa? Satu ya. Mungkin ya soal ujian nanti akan saya buatkan jadi satu ya. Jadi sekali menjawab itu bisa ketiganya ya. Kemudian di sini latihan yang kita akan kerjakan PT Megah Jaya ya. Ini Juli sampai Desember ya. Nah, saldo piutang 1 Juli 2018, piutang bruto, piutang neto yang diterima dalam bulan Agustus 360. Nah, ini ingat ya, bulan diterimanya kapan ya, bulan Agustus. Kemudian saldo kas 1 Juli 600.000, saldo minimumnya 400.000. Kemudian ada penjualan ya, penjualan berarti masuk ya, penerimaan semua ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu penerimaan semua ya. Kemudian other income-nya, ya, ada expense-nya ya ini ya. Ini tidak disebutkan ininya apa kegiatannya, tapi sudah dijadikan tabel langsung ya. Total apa pendapatan yang lain, kemudian pengeluaran yang lain ya. Nah, sorry. Kemudian ini perlu dilihat ya, pola penjualan 70% tunai ya, sisanya secara kredit. Ya berarti dilihat dari penjualannya ya. 7% secara tunai berarti tunainya otomatis masuk kas ya. Sisanya berarti kredit ya. Nah, kreditnya 55% diterima pada bulan penjualan, berarti 55% pada bulan penjualan, jadi 30% dikalikan 50% dulu sisanya ya. Pada bulan penjualan, kemudian 3% di 1 bulan setelah penjualan, berarti kan Juli berarti Agustus ya. 15% diterima 2 bulan setelah bulan penjualan ya. 2 bulan ya, kemudian 10% kan kredit kerugian piutang. Berarti ini kerugian piutang kan tidak ada penerimaan ini ya, apa namanya, bukan kas ya. Kemudian diminta untuk menyusun anggaran kas. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita latihan? Ada yang ditanyakan? Dari saya belum, Pak. Mungkin ketika sudah mengerjakannya mungkin nanti karena kesulitan, Pak. Ya, dicoba dulu ya. Ya, Pak. Bisa
Saya buatkan dulu ini ya di Google Classroom ya. Latihannya.